Perkenalkan, nama saya Clara Nova dari kelas 10I. Pada hari ini saya akan menjelaskan materi biologi mengenai ekosistem. Selamat menyaksikan. Yang pertama, pengertian ekosistem. Ekosistem adalah istilah yang diambil dari bahasa Yunani, yaitu dari kata oikos yang berarti rumah atau tempat di mana organisme hidup, dan sistem yang berarti cara atau susunan. Jika disimpulkan, arti ekosistem adalah sebuah sistem ekologi yang terbentuk dari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, suatu proses ekosistem melibatkan komponen biotik atau makhluk hidup dan abiotik atau tidak hidup. Dalam ekosistem, terhadap tatanan kesatuan yang utuh dan menyeluruh, di mana unsur-unsur lingkungan hidup saling mempengaruhi satu sama lain. Interaksi ini menciptakan keseimbangan yang mendukung keberlangsungan hidup berbagai organisme. Salah satu contoh ekosistem yang mudah ditemui dalam kehidupan sehari-hari adalah ekosistem sapi. Ekosistem bersifat dinamis, yang berarti dapat bergerak atau menyesuaikan diri terhadap perubahan. Berikut ada komponen ekosistem. Ekosistem baik yang bersifat terestrial atau daratan maupun akuatik atau perairan terdiri atas berbagai komponen. Komponen-komponen ini dikelompokkan berdasarkan segi trofik atau nutrisi serta struktur dasar ekosistem. Namun secara umum, komponen ekosistem terbagi menjadi dua jenis utama, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Yang pertama, komponen biotik. Komponen biotik mencakup semua makhluk hidup atau organisme yang ada di permukaan bumi, termasuk manusia, hewan, dan tumbuhan. Berdasarkan ukurannya, komponen biotik dapat dibagi menjadi mikroorganisme dan makroorganisme dan mikroorganisme. Selain itu, berdasarkan perannya dalam ekosistem, komponen biotik dibedakan menjadi 3 kelompok utama, yaitu produsen, konsumen, dan dekomposer. Produser atau penghasil. Produsen adalah makhluk hidup autotrof yang mampu menghasilkan karbohidrat sederhana, seperti glukosa dari karbon dioksida melalui proses fotosintesis. Selain berperan penting dalam menyerap karbon dioksida untuk menjaga keseimbangan suhu dan curah hujan, produsen juga menghasilkan oksigen sebagai produk sampingan yang dibutuhkan oleh organisme lain untuk metabolisme energi. Produsen berada di tingkat trofik pertama dan merupakan dasar dari semua piramida energi. Contoh produsen meliputi alga, lumut, dan tumbuhan hijau seperti beringin, mahoni, dan tanaman lainnya. Berikut ada konsumen atau pemakai. Konsumen adalah organisme heterotrof yang tidak mampu menghasilkan makanan sendiri, sehingga bergantung pada organisme lain untuk memperoleh energi. Berdasarkan jenis makanannya, konsumen terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu karnivora atau pemakan daging, contohnya singa, harimau, buaya, ular, dan sebagainya. Yang kedua, herbivora atau pemakan tumbuhan, contohnya kambing, sapi, kerbau, kelinci, belalang, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga ada omnivora atau pemakan segala, baik daging maupun tumbuhan, contohnya manusia, ayam, bebek, cacing, tupai, dan lainnya. Berikutnya ada dekomposer atau pengurai. Dekomposer atau pengurai adalah organisme yang mampu mengurai sisa makhluk hidup, baik heterotrof maupun autotrof yang telah mati. Dekomposer memainkan peran penting dalam mengembalikan zat-zat organik dari konsumen ke produsen melalui pembusukan. Proses ini menghasilkan zat organik sederhana yang diperlukan oleh produsen untuk membuat makanan. Yang kedua, komponen abiotik. Komponen abiotik mencakup unsur-unsur tidak hidup yang terdapat di lingkungan dan sangat mempengaruhi keberlangsungan hidup makhluk hidup. Komponen ini meliputi faktor kimiawi seperti senyawa anorganik dan senyawa organik, serta faktor fisik seperti suhu,
sinar matahari, angin, air, udara, kelembapan, cahaya, pH tanah, salinitas, dan topografi. Faktor-faktor tersebut saling berinteraksi untuk menciptakan kondisi yang mendukung kehidupan dalam ekosistem. Selanjutnya ada ciri-ciri ekosistem. Yang pertama memiliki komponen abiotik dan biotik. Ekosistem terdiri dari komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen abiotik meliputi iklim, suhu, tanah, air, sinar matahari, dan elemen fisik lainnya. Yang kedua, aliran energi dan siklus materi. Ekosistem melibatkan aliran energi melalui rantai makanan dan siklus materi. Yang ketiga, keseimbangan ekologis. Ekosistem cenderung menuju keseimbangan ekologis, di mana populasi organisme dapat berfluktuasi tetapi tetap relatif stabil. Yang keempat, interaksi antar organisme. Organisme dalam ekosistem saling berinteraksi, misalnya melalui hubungan predator ke mangsa atau simbiosis, predator mangsa, simbiosis, dan kompetisi. Yang kelima, keanekaragaman hayati. Ekosistem memiliki beragam spesies organisme seperti tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme. Yang keenam, peran lingkungan fisik. Faktor-faktor lingkungan fisik seperti iklim, tanah, dan air sangat mempengaruhi ekosistem. Selanjutnya ada fungsi ekosistem untuk makhluk hidup dan lingkungan. Ekosistem memainkan peran penting dalam hidup dan membawa berbagai manfaat untuk kita. Manfaat ekosistem untuk makhluk hidup dan lingkungan diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, mendukung kehidupan. Ekosistem menyediakan kebutuhan dasar seperti makanan, air, dan udara. Yang kedua, pengatur iklim. Ekosistem seperti hutan hujan tropis berfungsi sebagai penyerap karbon dioksida. Yang ketiga, pengelola limbah. Dekomposer dan dalam ekosistem menguraikan limbah organik menjadi bahan yang bermanfaat. Yang keempat, konservasi keanekaragaman hayati. Ekosistem menjaga keberlanjutan berbagai spesies makhluk hidup. Berikutnya ada jenis-jenis ekosistem. Yang pertama, ekosistem alami. Ekosistem alami adalah ekosistem yang terbentuk secara alami tanpa campur tangan manusia. Ekosistem alami terbagi menjadi dua kelompok, yaitu ekosistem akuatik atau air dan ekosistem terestrial atau darat. Yang pertama, ekosistem akuatik atau air. Ekosistem ini merupakan ekosistem yang didominasi oleh air sebagai komponen abiotiknya. Macam-macam ekosistem akuatik adalah sebagai berikut. Yang pertama, ekosistem air tawar. Yang kedua, ekosistem air laut. Yang ketiga, ekosistem lamun. Yang keempat, ekosistem muara. Yang kelima, ekosistem pantai. Yang keenam, ekosistem sungai. Yang ketujuh, ekosistem terumbu karang. Dan yang kedelapan, ekosistem laut dalam. Yang kedua adalah ekosistem terestrial atau darat. Ekosistem terestrial merupakan ekosistem yang bergantung pada suhu dan curah hujan suatu wilayah. Pada ekosistem ini dapat berupa akibat aktivitas manusia, terjadinya kebakaran atau terjadinya petir. Macam-macam ekosistem terestrial antara lain gurun, hutan gurun, taiga, hutan sabana, padang rumput, tundra, karsta, hutan hujan tropis. Yang kedua ada ekosistem buatan. Ekosistem buatan adalah ekosistem yang diciptakan manusia untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Keanekaragaman hayatinya cenderung rendah karena didominasi oleh campur tangan manusia. Contoh ekosistem buatan diantaranya yaitu hutan produksi seperti hutan jati dan hutan pinus, bendungan, agroekosistem atau sawah tanda hijau atau irigasi, dan perkebunan sawit, ekosistem permukiman atau kota atau desa, dan lain sebagainya.
Sekian saja dari saya, terima kasih telah menyaksikan.